Pastor, yang makin bertambah banyak dalam kehidupan saya kok masalahnya ya. Jujur mungkin itu yang saudara katakan. Yang makin bertambah banyak dalam kehidupan saya kok malah ketakutannya. Setiap kali saya ke gereja saya dapat kekuatan. Tapi saya pulang, ketakutan itu merajalela, Pastor. Yang saya lihat di depan mata justru semakin banyak kegagalannya. Oh. Saya ajak yuk orang Kristen jangan diem aja yuk. Berbicara dong atas masalah saudara. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Saudara terus dijajah, saudara terus digempur, saudara terus didesak. Kenapa diem aja? Gunakan kuasa perkataan bukan untuk menceritakan keadaan. Keadaanmu orang juga udah tahu. Tidak butuh orang pandai untuk menceritakan keadaannya. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saya agak jahat. Tapi saya tantang saudara. Dibutuhkan orang yang mengenal Tuhannya untuk bisa berbicara, menciptakan masa depannya. Nah di sini baru tepuk tangan saudaraku. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dibutuhkan orang-orang yang mengenal Tuhannya. Sebab orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara gak akan diam aja. Hidupmu digempur, hidupmu mau dihancurkan, kau jangan diam saudara. Mulai perkatakan. Gunakan kuasamu mulai sejak dari hari ini, stop. Alih-alih ketakutan, oh sukacitamu dilipat gandakan. Alih-alih ketakutan, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran dilipat gandakan. Sejak dari hari ini mulai saudaraku lawan dengan perkataanmu. Ketika ketakutan itu mulai muncul, bayangan kegagalan itu mulai menggerogoti saudara, pakai kuasa perkataanmu dan ciptakan hidupmu. Ciptakan masa depanmu. Mulai katakan, oh yes, keluargaku keluarga yang diberkati, keluarga yang sukses, keluarga yang harmonis. Istriku istri yang diurapi Tuhan, istri yang mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan, suamiku orang yang diurapi sehingga apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Mulai berkatakan dong Bapak Ibu, pelayananku pelayanan yang diurapi, orang-orangnya bertambah banyak, katakan. Kelompok selku kelompok sel yang berhasil. Jangan pastor, 3 gonta ganti. Minggu depan yang ini absen, yang ono datang, minggunya lagi 2 absen, 1 doang saya berdua. Loh, semua orang bisa menceritakan keadaannya Bapak Ibu. Come on. Dibutuhkan iman dan pengenalan akan Tuhanmu untuk berbicara tentang rencana Tuhan. Perkara yang di depan mata belum kelihatan, so what? Tunggu tanggal mainnya. Kan chapter dalam kita belum selesai. Dramanya kan belum selesai. Filmnya belum berakhir. Selama dia sutradaranya, janjinya di Yeremia dia ngomong, for I know the plan I have for you. Bukan rencana kecelakaan, rencana yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saat ini yang kau lihat sebaliknya, kembali ke naskah, bukan laptop saudaraku. Naskahnya dibaca lagi, senggol kiri kanan. Pastor naskahnya di mana? Alkitabnya Pak. Dibaca lagi. Di naskahnya sudah dikatakan Tuhan yang baik punya rencana yang baik. Jadi kalau saat ini belum baik, tunggu tanggal mainnya. Jangan kecewa, terus perkatakan, terus naikkan ucapan syukur. Jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Oh, tapi di dalam segala hal naikkanlah doamu dengan ucapan syukur.
bukan bebek Ibu. Gini pasar, gimana? Itu nggak mendatangkan apapun Bapak Ibu. Janjinya sudah berkata hari ini ya saudaraku, tantangan, masalah, bahkan sempat jatuh sekalipun Pastor. Lah kalau sudah jatuh terus ya gimana? Nah ini nyenenginnya firman hari ini tuh nyenengin banget tuh saudara. Dihalang, semakin merambat kan gitu saudaraku. Jatuh saudara, sudah sempat ini bangkit lagi kan gitu. Bahkan sampai di titik yang sudah jatuh. Coba saya bukakan lagi ayatnya Yehezkiel saudara. Firman itu menyenangkan kok sayangnya tidak dibaca toh saudaraku. Yehezkiel 36 ya saudara, ayat 8 sampai 11 yuk. Kita ciptakan generasi cinta firman Tuhan. Sepakat ya? Para pelayan Tuhan, halo ISS boleh gak sih? Kalau kumpul tanya pada baca Alkitab gak? Biarin, dimulai dari koordinatornya. Loh iya loh, SGD-nya dulu. Lah kalau SGD-nya tanya, lah Bapak baca enggak? Enggak. Lah terus gimana? Sepakat? Halo? Sepakat? Loh boleh kumpul ya Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau enggak ya saudara di tengah masalah kok enggak bisa kuat kok. Sekali lagi saya ingatkan, jangan jadi orang Kristen karbitan. Bukan hanya naik, tapi terus naik dan tidak turun. Itu hanya dimungkinkan kalau engkau enggak karbitan. Karbitan tuh cepat naik, tapi tunggu tanggal mainnya sudah turun lagi nanti. No, kokohlah hidupmu di dalam firman. Yehezkiel ini ngomong apa saudara? Kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-8 sampai ayat 11. Maka kamu gunung-gunung Israel, gunung itu melambangkan apa saudara? Tinggi ya, besar ya. Oke. Siapa ini gunung-gunung Israel? Kita baca dulu. Gunung Israel akan bertunas kembali. Kalau bertunas kembali berarti saat ini keadaannya apa saudara? Nah, gersang. Makanya baca Alkitab itu jangan cuma dilewatin saudara. Harus diperkatakan lagi terus dicoba disimulasikan Bapak Ibu. Oh bertunas lagi berarti sekarang kondisinya gimana? Nggak ada tunasnya. Oh berarti kondisinya gimana? Gersang. Lanjut. Dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Berarti sekarang kondisinya gimana? Nggak ada buahnya. Sekarang dia mandul, nggak bisa berbuah sebab mereka akan segera kembali. Nih saudara, mereka akan apa? Segera kembali. Berarti tadinya sudah hilang, sudah pergi saudara. Gunung itu berbicara apa? Di sini ada orang-orang ya saudara dalam kehidupannya tadinya saudara ada di atas. Oh tadinya semua orang pengennya deket kenal sama saudara. Nggak kenal aja bilang, oh dulu zaman kecil ya, itu loh, ini tetanggaku. Loh, lah saking ininya saudaraku. Saudara dianggap yang begitu besar sampai semua orang pengen mengasosiasikan dirinya dengan saudara. Tadinya itu bintangnya bersinar terang. Sebegitu rupa saudaraku semua orang berkerumun datang mencari saudara. Tapi sekarang kayak ditinggalkan begitu saja. Oh tadinya kayak begitu rupa berhasil tapi karena one way or another ada masalah saudaraku. Salah ngambil langkah sehingga akhirnya yang terjadi yang tadinya dipuji-puji sekarang dipersalahkan, sekarang diolok-olok, sekarang ditinggalkan. Kalau toh itu keadaan saudara ya. Boleh nggak hari ini saya perkatakan firman? Boleh saudara? Hari ini saya akan perkatakan atas hidupmu, hai kamu gunung-gunung Israel. Engkau akan bertunas lagi. Usahamu akan bertunas lagi. Bukan hanya bertunas, engkau akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Dengar ini, hatiku kata Tuhan akan baik kembali. Aku akan berpaling kepadamu. Kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Akan ada orang-orang yang invest dalam hidupmu. Apa ini maksudnya ditaburi saudara? Apa maksudnya dikerjakan? Yang tadinya engkau gak dipandang sebelah mata, yang tadinya engkau tuh seolah-olah gak dilirik saudaraku. Orang melihat apa yang kau kerjakan dan mereka tertarik. Mereka akan menabur dalam kehidupanmu. Mereka akan berinvestasi. Mereka akan melihat dan mereka akan memberikan usaha bantuan untuk saudara. Lihat ini saudara, saya lanjutkan. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu. Artinya apa? Tanah yang tadinya sudah tandus. Tapi tiba-tiba banyak orang
tinggal di sana. Artinya apa yang kau kerjakan? Memberi makan bagi banyak orang, saudaraku. Kalau engkaunya tidak diberkati, mana bisa yang kau kerjakan memberi makan banyak orang. Lihat ini, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya, kota-kota akan didiami lagi, reruntuhan akan dibangun kembali. 11 saudara. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu. Mereka bertambah banyak, beranak cucu. Aku akan membuat kamu didiami kembali. Dengar ini saudara. Seperti keadaan semula. Yang pertama kalau Tuhan memulihkan, dibalikkan dulu seperti semula. Ada langkahnya saudara. Pastor katanya kan langsung diberkati. Langsung diangkat. Nanti dulu. Sabar. Semua itu ada fase-fasenya Bapak Ibu. Dibalikkan dulu seperti semula. Tapi lihat ini. Dan akan berbuat baik kepadamu. Lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja kita kok Bapak Ibu. Oh yes. Beberapa gereja-gereja kita ya di tengah keadaan yang kemarin pandemi ya saudaraku. Saat ini masih sangat banyak gereja, saya berjumpa dengan beberapa gembala sidang saudara. Di momen-momen kemarin. Saya sama gembala sidang kita sempat tanya, kita saling studi banding ya saudaraku, saling belajar satu dengan yang lain. Kita tanya sekarang bagaimana keadaan di jemaat. Rata-rata saudaraku saat ini mereka ada di sekitar 50% lah saudara. Kota Solo aja sudah balik ke 80% loh. Ini data loh saudaraku. Jakarta itu malah 130%. Surabaya sama saudara, malah lebih banyak Surabaya itu. Mungkin ada kali 140% Surabaya itu. Beberapa kota-kota kita saat ini rata-rata sudah di atas 70%, ada yang sampai di 150%. Boleh kita berikan tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Enggak apa-apa, diproses. Siapa sih orangnya yang enggak diproses? Tapi ketika engkau diproses saudaraku, dan dibuktikan engkau tahan uji. Kan yang penting itunya tahu saudara. Diproses mas, semua orang diproses. Dibuktikan tahan uji. Ditemukan setia. Oh yes. Oh yes. Tanahmu, gunung-gunungmu akan bertunas kembali. Satu demi satu akan berbuah kembali. Setiap departemen saya berkatakan atas kota ini berbuah kembali, bertunas kembali. Dibuat besar, segera kembali. Saya perkatakan atas kota ini. Jadi saudaraku, ini juga yang saya berdoa Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Satu demi satu yang tadinya belum pulih, dipulihkan kembali. Akan ada pemulihan atas usahamu. Akan ada pemulihan atas keluargamu. Akan ada pemulihan satu demi satu bagian dalam kehidupanmu ya. Itu sebabnya ya saudara, jangan berkecil hati. Yuk, come on. Jangan berkecil hati pastor. Yang saya lihat saat ini seperti ini pastor. Yang saya lihat bukan penambahan apalagi multiplikasi, come on. Belajar ya berbicara atas hidupmu. Oh, perkatakan rencana Tuhan atas hidupmu. Terus berjalan dengan setia. Karena baik saudaraku, ujian itu membuat kita tahan uji. Oh yes. Orang yang tahan uji, ditemukan setia, masuklah ke dalam kebahagiaanku kata firman Tuhan. Itu sebabnya jangan di dalam masa-masa engkau diuji, jangan mundur. Jangan menyerah apalagi. Maju terus, berjuang terus, kerahkan effort bahkan lebih lagi saudara. Terus berbenah, tambahkan skill-skill yang baru saudara. Pertanyaannya, Pastor, kalau favor Tuhan mengerjakan semua itu di dalam kehidupan saya, Pastor, apa rahasianya? Kok bisa? Daud itu dibawa sampai sedemikian rupa, kok bisa? Apa rahasianya? Boleh? Rahasianya cuma satu kok saudara. Saya bagikan buat saudara.
Daud punya kerinduan untuk melakukan hal yang menyentuh dan menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi yang itu jangan dihilangin ya Bapak Ibu ya. Jangan cari Tuhan hanya karena mau berkatnya ya. Boleh ya, minta berkat Tuhan gak salah kok. Kita sudah beberapa waktu ini belajar ya. Ikut Tuhan harus seimbang kan Bapak Ibu? Pengajarannya harus seimbang ya. Kita harus ngerti, boleh gak Pastor kalau saya berdoa minta berkat Tuhan? Boleh, sangat boleh sekali. Kenapa? Karena kita diberkati kan untuk jadi berkat. Apa salahnya dengan itu? Tapi jangan ya datang ke Tuhan hanya cari berkatnya saja kan? Gak ada yang keluarga Allah seperti itu, amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Cari yang menyenangkan dan membuat Tuhan senang saudara. Daud itu ya saudara, pada saat dia nobody, Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Allahnya. Itu Daud. Dia belum siapa-siapa, gak ada orang yang kenal. Tapi hatinya dia itu sudah menyenangkan Tuhan. Kalau zaman sekarang tuh yang jadi masalah dibalik itu loh Bapak Ibu. Daud 7 kali dalam sehari. Lah sekarang 7 hari sekali saudaraku. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan ya. Jangan muji-muji nyembahnya cuman di gereja 7 hari sekali doang Bapak Ibu. Daud itu ya hebatnya ya saudara, dia belum siapa-siapa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Tuhan tersentuh. Ini ya ampun ada anak satu ini kok nyenengin gitu kan saudaraku. Diangkatlah Tuhan, diangkatlah Daud sama Tuhan. Dijadikan raja. Nah yang jadi masalah 7 hari sekali saudaraku. Habis diangkat sama Tuhan, sibuk pastor. Daud enggak. Habis diangkat jadi raja Pak, tambah gila. Yang tadinya 7 kali dalam sehari, sekarang dia bikin pondok Daud. Yang tadinya cuman 1 orang, Daud doang, dia tularkan habitnya, dia tularkan kesukaannya itu sehingga seluruh rakyat dibawa memuji-muji Tuhan. Sekarang bukan 7 kali dalam sehari, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Gila enggak Daud Pak? Gak heran ya saudara Tuhan jatuh cinta ya. Doakan ya Bapak Ibu dalam kehidupan leader-leader di gereja ini. Biar kita nih jadi orang ya saudaraku yang terus hidup itu nyukain hatinya Tuhan. Doakan gembala sidang saudara, doakan wakil gembala sidang saudara, doakan para SGG, seluruh leader di tempat ini, KKS saudara, para pelayan Tuhan di tempat ini, hatinya nyenengin Tuhan. Karena pada akhirnya waktu akan berbicara kok Bapak Ibu. Daud itu yang membuat dia berkesan buat Tuhan ya saudara. Bukan hanya pondok Daud Bu saudara. Tuhan gak minta Bu. Daud tuh ngomong sama Tuhan, kasih aku kesempatan membangunkan untuk Engkau Tuhan sebuah rumah. Di mana di situ namamu ditinggikan. Daud kepengen bikinin Tuhan rumah saudara. Gak disuruh loh saudara. Boleh gak yang begini ditemukan atas jemaat di tempat ini? Hati yang terus mencari apa sih? Yuk cari lagi apa yang bakalan nyenengin Tuhan. Sudah dilakuin cari lagi. Cari lagi. Bagaimana cara pelayananku nyenengin hatinya Tuhan? Para worship leader singer, halo. Cari lagi. Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa nyenengin hatinya Tuhan? Para pelayan Tuhan ibadah, cari lagi. Jemaat Tuhan, yuk. Semua dari keluarga Allah. Kita jadi orang-orang yang setelah satu, yang berikutnya kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk nyenengin Bapak kita di surga. Setiap saat nyarinya itu saudara. Daud tuh gak pernah ngejar berkat Pak. Dia ngejarnya nyenengin bapaknya.
Tapi saudara lihat ketika Daud punya kerinduan ya saudaraku untuk membangun bait Allah itu. Tuhan tuh hatinya tersentuh loh saudara. Yuk 2 Samuel 7 ayat 8. Panjang saya baca, kita baca gantian aja ya karena panjang saudara. Tapi di sini banyak berkatnya ayat 8 sampai 17. Lihat yuk. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini Tuhan tuh so touch. Dia tuh tersentuh ngelihat apa sih saudara, kok ya ampun ini ada anak. Belum sapa-sapa aja 7 kali dalam sehari nyembah Tuhan. Udah diangkat jadi raja, sibuknya minta ampun, dibangun pondok Daud. Sudah diberkati begitu rupa, malah pengen bangun kerajaan buat Tuhan. Pengen bangun istana, pengen bangun rumah besar buat Tuhan. Tuhan tuh sampai geleng-geleng, kepada yang seperti ini apa yang akan aku lakukan. Lihat ini yang Tuhan katakan saudaraku. Dia ngomong sama Daud melalui hambanya Nathan, akulah yang mengambil engkau dari padang. Tuhan tuh mau ngomong, di saat belum ada orang yang notice kamu Daud, aku yang ngambil engkau dari tempat yang tandus. Ketika engkau menggiring kambing domba, Daud cuma punya 2-3 ekor, dia main ke sapi jreng. Tuh saya kalau membaca ini kok air mata terus ya saudaraku. Saya tuh sadar saudara dalam hidup ini tuh. Bahkan saya hari ini berdiri di depan saudara. Saya berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan saudara. Kalau enggak mungkin saya enggak berdiri di depan saudara hari ini. Hutangnya banyak saudaraku. Hutang sama Tuhan yang enggak pernah bisa dibales. Tuhan tuh ngomong, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Daud tuh sadar saudara, yang ngangkat dia jadi raja itu bukan kehebatan dan kekuatannya, tapi Tuhan. Boleh nggak toh di sini ditemuin orang-orang yang menyadari kalau dibuat hebat sama Tuhan, diberkati Tuhan itu bukan karena kekuatannya, tapi itu Tuhan. Ayat 9 saudara. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, melalui tempat yang tandus, melalui tempat berapi, melalui banjir besar, engkau disertai Tuhan. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Boleh imani setiap ayat ini terjadi atas hidupmu saudaraku? Aku membuat besar namamu, seperti nama-nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Amini ini saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini ya, Tuhan tanam saudara. Tuhan berikan kau tempat permanen. Tanahmu, rumahmu, usahamu, pekerjaanmu, berkatmu. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan. Dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain. Seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu, bukan hanya engkau yang diberkati Bapak Ibu, tapi keturunanmu, anakmu, cucumu, cicit generasi di bawahmu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Apa artinya saudaraku, engkau tidak akan meninggalkan dunia ini terlalu cepat. Umurmu akan genap. Ada orang-orang yang sudah pergi sebelum waktunya saudara. Tapi no, atas hidupmu umurmu akan genap. Pada saat engkau meninggalkan dan beristirahat dengan leluhurmu saudara, Tuhan akan angkat anakmu, meneruskan pekerjaanmu. Lihat saudaraku, ini yang Tuhan katakan, aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, ini Tuhan berbicara tentang Salomo saudara. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Didisiplin iya saudara.
Kalau kita bikin salah Tuhan disiplin, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Didisiplin iya, ditegur iya, dihajar iya, tapi favornya tidak hilang. Hebat toh saudaraku, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi kuncinya apa? Pemain musik boleh maju ke depan. Senangkan hati Tuhan, saudara. Yang pertama, berikan hatimu buat Tuhan, boleh? Hatimu buat Tuhan. Salah satu yang saya sukai dari gereja ini ya saudaraku, sejak awal saya datang sampai detik hari ini. Di gereja ini diajarkan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang dikasih itu segalanya buat Tuhan. Yang kedua saudaraku, pakai waktumu, pakai tenagamu, pakai hartamu, pakai skillmu, pakai talentamu, pekerjaanmu, kelebihanmu, boleh dipakai untuk Tuhan. Pastor punya keinginan enggak gereja ini besar? Pasti. Saya rasa adalah hal yang wajar ya saudara, kalau gereja itu bertumbuh dia akan jadi besar. Sepakat ya? Tapi tahukah saudara apa yang lebih saya inginkan saudara? Saya lebih kepengen saudara itu menyenangkan hatinya Tuhan. Layanan yang kita angkat di sini menyukakan hatinya Tuhan. Apa yang dikerjakan di tempat ini menyukakan hatinya Tuhan. Sebabnya ya saudaraku, saya nggak tahu ya di kota Solo, tapi saya rasa I think sama. Dan it's okay ya kalau saya sebut mengenai hal ini, karena juga anyway sudah viral di mana-mana ya Bapak Ibu. Buat saya itu kayak saya kadang bingung ya, zaman sekarang ini kok masih bingungin persepuluhan saudara. Ada yang masih bingungin persepuluhan Bapak Ibu? Saya ngomong aja deh dari mulut saya saudaraku, case close. Minggu lalu Firman sudah berkata, kalau nggak rela, jangan. Case close Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang menyenangkan hatinya Tuhan itu adalah ketika itu dilakukan dari hati yang rela. Kok jangankan 10% toh saudara? Saya ngasih hidup saya 100% aja masih hutang terus sama Tuhan tuh. Sepakat Bapak Ibu? Cuman karena kadang sekarang kan era teknologi ya. Jadi cepat sekali beredar. Kadang diberitakan bahwa orang Israel juga nggak kasih persepuluhan. Beredar sampai ke sini juga nggak. Sampai. Kalau saya bahas ini nggak apa-apa, saudara nggak marah dengan saya. Nggak marah ya. Bagaimana? Kan ditanya saudara. Jangankan zaman sekarang, dari zaman dulu loh Bapak Ibu, orang Israel itu banyak yang gak ngasih persepuluhan. Lah makanya dimarahi Tuhan. Loh kan ada ayatnya. Lah kok sampai sekarang dibawa dari dulu? Jangan bilang sekarang, dari dulu Maleakhi itu sampai ngomong, kamu bilang, kamu berani-beraninya sama aku, kamu mencuri, kata Tuhan. Ada kok ayatnya, boleh dibuka? Halo? Lah kok baru dibawa sekarang? Coba senggol kiri kanan, udah basi. Dari zaman dulu juga bangsa Israel suka begitu. Suka nakal. Sampai Tuhan ngomong, kamu berkata kepadaku, dari mana kamu mencuri? Tuhan bicara, persembahan persepuluhan. Dan persembahan apa itu? Korban bakaran atau apa kayak gitu saudaraku? Ada ayatnya kok itu. Tapi sama seperti di Indonesia aja, nggak usah ngaku ya Bapak Ibu, nanti kalau saudara ngaku saya sedih. Jangankan orang Israel, orang Indonesia aja banyak nggak yang nggak persepuluhan? Lah ya sudah.
Lah kok dipermasalahkan, heboh, Bapak Ibu bingung saya sampean. Justru karena itulah Tuhan ngomong, kembalilah. Janganlah kok yang seperti itu malah dijadikan contoh. Lah kan terbalik toh saudara. Gembala sidang kita itu loh saudaraku, setahun itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini. Ini tahun ini juga nanti akan ke Holy Land. Setahun tuh bisa 2-3 kali, ini ada saksinya Bu Febe. Sejak dari dulu sudah begitu. Bu Febe juga kenal guide yang bersama dengan kita. Dia seorang Yahudi taat saudara. Pastor Baja tuh tanya, apakah kamu kasih persepuluhan? Oh yes, me and my family. Saya dan keluarga saya. Tapi dikatakan sekarang orang Israel tidak memberikan persepuluhan. Betul, tidak memberikan ke bait Allah. Lah kenapa? Bait Allahnya hancur Bapak Ibu. Bagaimana? Puji Tuhan loh, ini masih ada bait Allahnya saudaraku. Mereka itu nggak punya bait Allah loh. Hancur bait Allahnya. Akhirnya sekarang mereka memberikannya kepada sinagog. Nah karena sudah nggak ada bait Allahnya. Saudara yang sudah pernah ke Israel tahu yang saya maksudkan. Di atasnya sudah berdiri yang lain toh sekarang. Nah. Jadi kalau melihat sesuatu boleh nggak Bapak Ibu harus sehat yuk? Seimbang ya? Dari gereja kita juga mengajarkan yang seimbang ya? Gereja kita tidak hanya terus mengajarkan mengenai no. Gereja kita mengajarkan yang namanya perjanjian. Hidup menyukakan hati Tuhan. Tapi apakah menyukakan hati Tuhan itu termasuk menabur Bapak Ibu? Termasuk. Kalau saya sebut melayani saudara nggak marah. Kalau saya sebut menabur kenapa marah? Senggol kiri kanan. Jangan gitu Pak. Nah kenapa kalau sudah, loh itu bagian. Jangan dihilangkan. Tapi satu bagian itu bukan berarti seluruhnya. Saya mengajarkan juga doa nggak bisa digantikan kerja keras. Nabur juga nggak bisa digantikan dengan kerja keras. Come on. Ada orang yang berkata doa sampai jengking pastor. Saya udah persepuluhan, saya sudah ini. Saya tanya, Bu sekarang kerjanya apa? Oh pemeliharaan Tuhan pastor. Ya nggak bisa. Halo. Kerja keras harus kerja keras. Kerja rajin harus kerja rajin. Kerja yang pintar harus kerja pintar. Tapi doa ya doa. Jangan cuman kerja keras, kerja rajin, kerja pintar. Doanya enggak, baca firmannya enggak, puasanya enggak. Yang satu dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Lebih jelas Bapak Ibu? Lebih jelas? Kalau enggak mau persepuluhan itu urusan saudara dengan Tuhan kok.